Jadi sing pantas menjadi muridnya Habib Abdullah bin Faqih Malang itu adalah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Piye to ki? Mazhabul Arba'ah itu imam fikih yang handal sepanjang masa, belum ada yang menyainginya sampai sekarang ini. Ini ada yang malah justru merendahkannya. Berguru menjadi muridnya. Kalau dalam mimpi saya percaya, dalam mimpi kalau orang mimpi kan terserah dia. Lah ini enggak, disampaikan, dipropagandakan dan masuk ke dalam memori pendengarnya, murid-murid jamaah muhibinnya. Lah ini berbahaya, nanti muhibinnya menyampaikan kepada lainnya, terus getok tinular, terus disampaikan akhirnya menjadi sebuah kebenaran dan menjadi syuhrah wal istifadhah, diijma lagi. Ini kalau menurut PBNU Suriah NU, ya menerima husnudzon kok. Namanya husnudzon itu nggak boleh suudzon, nggak boleh burusan, nggak terima saja, nggak perlu cari dalilnya. Habib Abdullah bin Faqih Malang hafal 7 juta hadis, percaya apa enggak? Saya percaya. Percayanya saya seperti apa? Itu satu hadis tapi diulang-ulang 7 juta kali, atau 7 juta kali diulang-ulang hadis yang berbeda tapi dalam mimpi. Nah, itu saya percaya. Tapi kalau menurut mungkin kiai-kiai struktural PBNU Suriah NU ya mungkin karena husnudzon ya percaya saja. Nah, inilah yang namanya mempertahankan jahalah, kebodohan kita yang qadimah itu tadi. Hadis gitu nggak ada 7 juta itu. Imam Bukhari itu hafal 100 hadis yang sahih, yang 200.000 ya, 100.000 hadis sahih dan 200.000 yang tidak sahih. Yang paling banyak ya, tidak menghafal sih, mengumpulkan hampir 1 juta hadis itu Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Muslim nggak sampai, Imam Abu Dawud itu nggak sampai. Kalau dikumpulkan semua hadisnya Kanjeng Nabi kita itu nggak ada 1 juta, itu nggak ada. Nggak ada. Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya itu 1 juta itu ada yang diulang-ulang. Diulang-ulang. Sahabat Nabi itu cuma 114.000. Seluruhnya yang bertemu langsung dengan Nabi kita pada waktu beliau masih sugeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 114.000 itu sahabat Nabi. Lah kalau Nabi bersabda mungkin melalui ijma sukutinya atau ikrornya ya, atau afalnya ya, itu tetap nggak sampai 1 juta, itu nggak sampai. Imam Bukhari itu cuma 7 ribuan yang dicantumkan dalam sahihnya itu. Yang paling banyak itu kan yang Musnad Ahmad. Tapi kalau untuk Busitah itu ya pun ditotal semua, misalkan Bukhari, Muslim, ya Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, ya tetap nggak ada segitu, itu nggak ada. Lah kok ini Habib Abdullah bin Faqih hafal 7 juta hadis itu masih mau dihusnudzoni? Silahkan. Silahkan, wahai para kiai-kiai NU kita, silahkan. Mau husnudzon kepada beliau? Enggak. Iya atau tidak terserah. Masih mempertahankan jahalah atau enggak, ini terserah. Tapi itu tidak ada datanya. Itu pembodohan yang diulang-ulang sepanjang masa dan akan suatu saat nanti dianggap, diisbat, diijma, disyurah wal istifadhahkan, disyahadahkan, disaksikan. Yang dikau itu tidak hanya satu ulama, tapi berapa ulama yang didatangkan untuk ceramah di sana, lalu menyampaikan hafal 7 juta hadis. Gedabrus. Beliau Habib Abdullah bin Faqih itu pernah dimarahi sama Romo Kiai Haji Tauhid. Jadi karena apa ya, dilarang untuk menipu itu loh, dilarang untuk menipu. Anehnya orang Islam Indonesia ini percaya saja. Coba kalau didengar oleh ulama-ulama Mesir sana, Suriah, Irak, ya, Iran, Maroko, Libya, Saudi Arabia, Turki, sana Andalusia, Spanyol, sana itu guyu pitik.
Sampai akhirnya dikasih namalah lembaga pendidikannya dengan Darul Hadis Al-Faqihiyah, rumah untuk belajar hadis dari marga bil faqih, Al-Faqihiyah. Yaitu yang akhirnya karena sugesti yang dibangun lama, diyakini, akhirnya ya jadi. Terjadilah itu. Gak peduli, ini hukum alam kok. Kejahatan, kesalahan, kekeliruan yang dipropaganda diulang-ulang itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran jika tidak ada yang meluruskannya, melawannya. Oleh sebab itu kami luruskan bahwa doktrin itu penipuan belaka. Tidak ada. Beliau Habib Abdullah bil Faqih yang terkenal dengan imam, ya, itu hafal 7 juta hadis. Itu bohong, kadzab, penipuan. Tidak ada. Tidak ada. Kalau Rasulullah SAW, kalau dihitung ya, beliau berdakwah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu kan 23 tahun. Selama 23 tahun kok iso bersabda atau dalam penetapannya 7 juta, ya, memproduksi kaulnya, misalkan dawuhnya, itu beliau nggak akan pernah tidur seperti kita. Kalau dihitung-hitung ya, hitung-hitungan matematika ya, dihitung bener itu nggak masuk akal, nggak ketemu, ya, kecuali dalam mimpi. Kalau dalam mimpi semuanya bisa. Berarti 10 juta ya sakarmu. Atau mungkin yang dimaksud itu bukan hadis Nabi kita, tetapi asarnya para sahabat, tabi'in, lalu kaulnya tabi'in dan seterusnya, mungkin dimasukkan dalam hitungan 7 juta itu. Tetapi tetap harus dipilih-pilah. Nggak boleh dicampur adukkan. Hadis itu apa definisinya, khobar itu apa, misalkan, terus asar itu bagaimana, kaul itu seperti apa, harus jelas. Karena orang awam umat Islam kita ini tidak ingin makan mentah, inginnya matengan saja, yakni wis pokoknya ngono gitu aja. Karena masyarakat awam itu inginnya makmumin, ya, muqallidin, taklid saja, tidak perlu repot-repot. Terus pokoknya sing ngomong itu kiai, ulama, apalagi habib, ya wis terima saja. Nah, inilah yang namanya kebatilan yang diulang-ulang akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jika kita diam saja, khususnya masalah pernasaban Ba'alawi yang ada di Indonesia, maka ya seterusnya sampai anak cucu kita bahwa Ba'alawi itu cucu Nabi kita. Jadi kalau mau ngibul itu yang sedikit cerdas lah, ya. Kita tahu 1 tahun itu kan hitungannya 360 hari. Nabi berdakwah selama 23 tahun. 360 kali 23 itu 8.280 hari. Ya, ini masa perjuangan Nabi loh ya. 7 juta hadis dibagi 8.280 hari. Itu per hari Kanjeng Nabi bersabda sebanyak 845 hadis. Itu per hari loh ya. 845 hadis. Per hari itu kan ada 1440 menit. Nah, 1440 menit dibagi 845 hadis itu sama dengan 1,7 menit. Per 1,7 menit Nabi bersabda. Nah, terus Nabi itu tidurnya kapan? Gitu. Nabi terus yang lainnya makannya kapan, perangnya kapan, gitu loh. Gitu loh. Cara mikirnya itu seperti itu. Tidurnya Nabi itu a'radul basyariyah. Nabi itu bukan malaikat. Diingatkan oleh Allah dalam akhir surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini yang namanya mau merusak agama yang dibawa oleh Nabi kita. Jadi bukan mereka menyampaikan dakwah agama rahmah,
dari Nabi Rasulullah, bukan, tapi justru mau memodifikasinya, ya, merusaknya. Dengan cara ya seperti itu tadi, 7 juta hadis, terus 200 kali lebih, berarti ya mungkin 250 kali secara yaqadhah jaga seperti ini bertemu Rasulullah. Coba dipikir, diwolak-walik, coba masuk akal apa enggak? Tidak. Kalau mimpi mungkin bisa, masih ada harapan ya. Sahih itu. Mungkin kalau mimpi lah, mimpi saya karepe dhewe kan. Saya kan sendiri menyampaikan makan daging babi, sate babi itu halal. Asalkan dalam mimpi kan boleh-boleh saja. Saya ketemu Rasulullah SAW 1000 kali, boleh, terserah. Mimpi sendiri, ya kan. Tapi jangan sampaikan ke orang lain. Anggap dewe, yakin ono dewe. Tapi kalau 200 lebih, ya mungkin 230 kali secara yaqadhati bertemu dengan Nabi, itu saya tidak percaya. Ini hampir sama seperti Syekhah Sultanah bin Ali Az-Zubaidi. Masuk kamar ketemu Rasulullah. Ada tamu mau minta pendapat pindahan rumah, mau hajatan nikah, walimatul arus ya, walimatul khitan atau walimatul tasmiyah, ya, minta pendapat langsung Rasulullah ini. Sama seperti apa yang disampaikan Habibah Al-Aidrus dari Ngambel yang kemarin itu nih. Sama dengan katanya ya apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad ya bin Idrus Al-Habsyi Ampel Kubah dekat Masjid Sunan Ngambel Surabaya. Ustadzah Halimah Al-Aidrus, bukan Habibah Syarifah. Ustadzah Halimah Al-Aidrus yang Gedabrus, yang Al-Aidrus itu sudah kami miliki datanya. GM201, bukan Arab, bukan Bani Muttalib, bukan Bani Hashim, bukan Quraisy. Gak usah mengharap cucu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 200 kali lebih bermimpi ketemu dengan Nabi secara yaqadhati, saya tidak percaya. Dan panjenengan semua ya harus tidak percaya, kecuali yang husnudzoni. Kalau semua di husnudzoni percaya semua, silahkan. Mau membodohkan Nahdliyin semua terserah, ya, terserah. Husnudzon semua terserah. Mau dirusak Jamiah Nahdlatul Ulama terserah. Husnudzon semua. Oleh sebab itu di zaman akhir yang penuh fitnah ini kita harus meluruskan supaya maslahah, mencerdaskan anak bangsa, mencerahkan pemahaman agama bahwa apa yang disampaikan oleh habaib-habaib itu bermasalah, khususnya hafal 7 juta hadis dari Rasulullah. Begitu juga secara yaqadhah bertemu dengan Rasulullah. Itu adalah sebuah penipuan, kebohongan, pembodohan, khurafat atas dasar karomat. Dan kita harus menolaknya, tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau bil yaqadhati, semisal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror misalkan ya, itu pun saja masih perlu ditafsir terperinci, kok nggak bisa seenaknya mau diterima oleh akal sehat kita, walaupun itu alasan karomah sekalipun, apalagi yang 200 kali lebih itu. Nah, inilah yang namanya kesalahan fatal. Nanti videonya panjenengan simak sendiri di bawah video ini, di link deskripsi yang kami sertakan. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, apanya? Putar? Oh, diputar. Nah, ini admin minta diputarkan, ya silahkan. Bahwa beliau bertemu secara yaqadhah dengan Rasulullah SAW yaqadhah lebih dari 200 kali. Lebih dari 200 kali ya? Ya bisa 300 kali lebih kok. Dan hafal 7 juta hadis. 7 juta hadis, mungkin gak bisa hitung-hitungan mungkin. La haula wala quwata illa. Hafal 7 juta hadis gitu loh. Beliau itu bukan orang Ba'alawi.
bukan Ba'alawi. Kalau nggak percaya silakan survei sendiri ke sana. Tetapi karena sudah dibangun, ada keuntungan jika gabung dengan Rabithah Alawiyah Ba'alawiyah, itu ya jadi dipoles, ya, dipromosikan. Bahkan sekelas guru saya, beliau Kiai Haji Abdullah Kafabihi, itu juga pernah menerima informasi bahwa beliau, abahnya Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo, juga pernah konsultasi dengan Habib Abdul Qadir, ayahnya Habib Abdullah Bilfaqih Malang itu. Katanya seperti itu. Ya mungkin hanya sekedar sowan saja, silaturahmi saja kan juga bisa. Nggak minta fatwa atau berguru kepadanya, tetapi dibesar-besarkan. Karena kita tidak tahu, beliau sudah almarhum, kita tidak bisa menverifikasi, ya, minta klarifikasi, nggak bisa. Hanya sekedar asumsi-asumsi yang diinterpretasi oleh mungkin duriyahnya atau murid-murid atau duriyah atau para santri-santrinya. Ya, saya termasuk silsilah keilmuan saya juga sampai kepada beliaunya. Gitu. Jadi kita harus benar-benar waspada. Ya, Dajjal itu berkedok agama. Pertama, mengaku sebagai orang saleh. Kedua, mulai mengaku jadi waliullah. Ketiga, mengaku jadi Rasulullah. Ya, mengaku jadi utusan Allah. Lalu berikutnya mengaku sebagai Tuhan. Tuhan. Tapi belum sampai tingkatan ana rabbukumul a'la, belum. Cuma hampir sama, menyamai Tuhan dalam hal memberi syafaat, ya, menjamin surga dan neraka. Bahkan Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam itu sudah menyiapkan kaplingan di surga bagi anak cucu Ba'alawi yang meninggal dunia. Langsung ada kaplingannya. Coba jenengan baca kitab Syarhul Ainiyah karya Habib Ahmad Al-Habsyi. Sudah ada kaplingan di surga yang disediakan oleh Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi kalau mau gabung Ba'alawi, ya seperti beliaunya ini, Habib Abdullah Bilfaqih. Antara Ba'faqih kalau Bilfaqih itu hampir sama. Kalau Bilfaqih memang Ba'alawi, tetapi kalau Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir itu bukan Ba'alawi, tapi Ba'amir. Ba'amir itu Arab Jeddah sana. Sampai sekarang keluarganya masih menyimpan paspor, ya, dan mendapatkan tunjangan setiap tahunnya 1 kali dari pemerintah Saudi Arabia sana. Jadi min jumlatil masyayikh, bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan karena ada keuntungan di dalamnya. Nah, inilah yang namanya polesan, promosian. Nah, kita harus waspada, terus waspada. Akan ada informasi yang mengada-ada di sekitar kita sampai waktu sepanjang masa. Penipuan-penipuan itu terus dipropaganda. Di antaranya haul Imamain di Malang 3 bulan yang akan datang di sana. Jangan datang. Kalau lihat di Nabawi TV pasti nyiarkan ini. Ya, mohon maaf ya. Dilihat saja. Nanti akan jor-joran, banyak-banyakan. Yang datang itu jutaan lagi. Ya, dibesar-besarkan. Ya, 8.800 juta. Hafal hadis 80. Arba'in Nawawiyah belum tentu hafal kok. Saya nggak yakin. 7 juta hadis. Ya mungkin, ya innamal a'malu binniyat itu kan cah satu, okay? Tak ulang-ulang, innamal a'malu binniyat 1 juta, innamal a'malu binniyat 1 juta, kan 2 juta wis ya. Innamal a'malu binniyat 3 juta, innamal a'malu binniyat 4 juta, innamal a'malu binniyat 5 juta. 7 juta saya hafal hadis. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya. 1 hadisan tak ulang lagi sampai 7 juta. Ya bisa juga, terserah saya. Ya.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. 7 juta. Bisa juga, terserah saya. Belum tentu Arba'in Nawawiyah 42 hadis itu beliau hafal. Kok itu 7 juta itu loh. Imam Bukhari kalah, Imam Muslim kalah, Imam Tirmidzi kalah, Imam An-Nasa'i kalah, Imam Ibnu Majah kalah, Imam Abu Dawud kalah. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal yang paling banyak dalam musnadnya mengumpulkan hadis, di dalam musnadnya itu ada 26.373 hadis. Musnad Ahmad itu kalah tetap. Itu 7 juta kok. Terus karyanya mana? Kitab karya dari Habib Abdullah bin Faqih itu mana? Jadi jangan mengada-ada lah. Kalau saya lihat Dek Muhammad bin Abdullah, anak dan cucu-cucunya itu ya rata-rata menggunakan ilmu jazab kok. Ilmunya itu ilmu jazab, mungkin ilmu kontak gitu lah, hafalan-hafalan kontak jazab. Coba jangan lihatlah duriyahnya Habib Abdullah bin Faqih Malang. Jangan lihat, jangan telusuri di medsos banyak informasinya. Termasuk ketika berceramah itu materinya seperti apa, bobot bebet ya, keilmuan yang ia sampaikan seperti apa. Kebanyakan halu-haluan itu. Jadi istilahnya jadab-jadaban itu loh.